cukup berlebihan teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Aldi. Dan saya ini selain serang stand up komedian, saya juga seorang mahasiswa teman-teman. Saya itu mahasiswa akhir semester 8. Tuh orang bilang masa-masa ikhlas saya begitu. Karena ternyata setelah saya sadar ya teman-teman, kuliah sampai semester 8 saya sadar ternyata kuliah itu kayak menjalani hubungan gitu. Teman-teman pasti kan kayak, kan kuliah itu apa ya, awal-awalnya saya menyenangkan gitu. Teman-teman sini pernah pasti kuliah kan? Kuliah. Kan kuliah tuh pertama-tama awal semester awal tuh kayak penuh semangat gitu, kayak datang ke kampus kayak aku ingin merubah Indonesia gitu. Semangat. Sampai di tengah-tengah pertengahan semester kayak semester 3 4 tuh mulai sadar. Kayaknya saya salah jurusan. Gitu. Pas masa-masa semester 8 tuh kayak ikhlas saya deh. Sama kayak jalani hubungan gitu. Jalani hubungan kan awal-awal saya menyenangkan gitu kan. Kayak awal-awal hubungan tuh bulan-bulan pertama itu kayak aku mencintai pacarku gitu. Sayang gitu. Kayak di pertengahan hubungan kayaknya saya salah pasangan deh. Nanti di masa-masa akhir pacaran gitu, ya ikhlas saya deh jalan saya sama pacaran. Kayak gitu terenak. Dan karena saya semester akhir teman-teman, sekarang saya tuh lagi KKN kuliah kerja nyata. Dan KKN itu kan biasanya orang ini ya, ada KKN tuh yang tinggal di tempat KKN, tapi saya tuh selalu pengen pilih pulang teman-teman. Saya tuh selalu pengen pilih pulang, dan itu selalu jadi masalah gitu sama teman-teman KKN karena mereka tinggal, terus mereka bilang kayak, Aldi kenapa kamu pulang? Ini kan kita KKN, di tempat KKN tuh kita kekeluargaan. Di sini kita punya mama asuh. Terus dia bilang saya di kepalaku, mama asuh? Saya sama mama sendiri saya bertengkar terus loh. Mau tambah-tambah mama lagi nih. Kayak mending pulang balik tuh lehu Ambon deh daripada harus tambah mama lagi kayaknya deh. Tidak enak gitu. Tidak enak. Terus mereka juga bilang, tapi kan ini kan kekeluargaan teman-teman, kita sesama teman KKN itu kita saling sama-sama bersamaan, terus kekeluargaan, tambah-tambah keluarga. Tahu sih kakakku tuh tiap hari pinjam uang loh. Kalian mau tambah-tambah orang pinjam uang lagi? Jangan lah gitu, ini saya pulang gitu, tidak enak. Dan teman-teman sedikit cerita latar belakangku ya. Saya tuh orang Buton. Orang Buton, tinggal di Buton, dan kemarin saya tuh baru pulang kampung. Saya mudik. Teman-teman di sini ada yang pernah naik kapal tidak? Ya. Pernah ya? Naik kapal apa pelni gitu. Saya tuh selalu naik kapal setiap kuliah dari Ambon dari 2019 itu selalu naik kapal. Dan entah kenapa tiap naik kapal saya tuh selalu punya pengalaman tidak menyenangkan gitu. Teman-teman di sini tahu tidak kalau di kapal tuh kan selalu ada yang jualan ya? Pernah kan lihat kan orang jualan? Dan yang jualan itu selalu barang-barang yang kita tahu ada gunanya di kapal lah. Ada yang jual makanan, atau kayak jual makanan, jual minuman, jual bantal. Ini orang jualan karena tahu gunanya di kapal. Cuman teman-teman, saya kemarin pulang kampung, saya tuh ketemu orang yang jualan yang tidak ada hubungannya sama perjalanan. Saya kemarin di kapal, ketemu orang yang menawarkan saya jualan apa mau tahu? Mesin cukur. Kok bisa gitu dia kepikiran jualan mesin cukur di kapal gitu? Lagian gunanya apa coba sama kepentingan perjalanan itu gunanya apa coba mesin cukur? Maksudnya gini, kita orang jual makanan, kita tahu untuk perjalanan tuh biasa saja orang lapar. Kan tidak pernah di kapal tuh di kapal tuh kan percakapan, kayaknya saya lapar deh, ada yang jual makanan. Tidak pernah di kapal orang perjalanan terus ada yang kepikiran, kayaknya mulet bagus deh, tidak pernah begitu. Sehingga dia menawarkan mesin cukur kan aneh gitu. Kok bisa? Terus di kapal tuh kan tidak semua kapal sih, tapi rata-rata kapal yang saya naiki sering itu kayak fasilitasnya kurang bagus lah. Kayak tempat tidurnya bau, kadang juga di WC-nya itu kerannya tidak kepakai, tidak bisa dipakai. Dan kadang itu tidak nyaman gitu. Dan anehnya karena saat perjalanan tidak nyaman, setiap kita turun dari kapal tuh teman-teman pernah tidak dengar voice over dari yang nahkoda kapal gitu. Kayak, para penumpang kita sudah sampai di Pelabuhan Ambon. Sampai ketemu lagi dan terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda kepada kami. Saya di jalan saya dengar itu kayak, percaya? Saya tuh naik ini karena harga pesawat itu mahal. Kok bisa kamu pikir saya percaya sama kalian gitu? Sini tidak ada pilihan lain loh. Kok bisa gitu percaya? Aneh gitu. Terus ini kan sebenarnya kita stand up ini disuruh untuk membahas tentang pendidikannya teman-teman. Pendidikan. Teman-teman tahu tidak? Menurut riset yang saya baca itu pendidikan
Kenapa orang Buton tidak bisa punya riset? Astaga. Kenapa saya kaget sekali? Menurut riset yang saya baca itu, ternyata pendidikan Indonesia itu tertinggal sampai 128 tahun dari pendidikan luar. Itu keterlambatan kita jauh sekali tuh teman-teman, dibanding negara-negara lain. Itu kalau kayak ibarat perjalanan kapal nih, itu negara-negara lain tuh sudah naik kapal pulang balik Indonesia keliling-keliling. Kita Indonesia itu masih di rumah dan chat di grup, beta OTW, masih itu. Terlambat sekali gitu. OTW kan selalu berarti kan masih rebahan, masih belum mandi gitu. Dan itu beta selalu terlambat. Sering terlambat. Terus pendidikan ini kan selalu erat kaitannya sama sekolah kan, kayak Noval tadi. Tapi saya tuh punya masalah sama pendidikan untuk sekolah, karena sekolah itu selalu tidak menjadi tempat yang tempat benar-benar kita untuk belajar begitu. Karena pada kenyataannya orang Indonesia itu tidak belajar di sekolah. Pada kenyataannya orang Indonesia itu belajar di kasus perselingkuhan artis. Pasti kalau setiap ada kasus perselingkuhan, teman-teman pernah lihat ada di medsos ada yang pasti pasang status kayak gini. Dari Reza Arab kita belajar. Dari Desta kita belajar. Selalu gitu tuh. Saya di kepala kalian tidak baca buku apa gimana sih? Maksudnya tidak ada pembelajaran lain gitu. Orang itu kan belajar dari Pak Jokowi, dari Sokrates itu belajar gitu. Jangan belajar dari Reza Arab. Maksudnya kenapa begitu mereka ini belajar tuh dari kasus-kasus perselingkuhan gitu. Itu takutnya karena mereka cuma belajar hanya pada saat kasus-kasus artis. Saya takutnya nanti semua artis itu pada akhirnya setia. Terus mereka ini tidak punya tempat untuk belajar lagi. Bayangkan, kan aneh tuh. Misalnya ada orang yang tes CPNS gitu kan, terus dia tidak lolos gitu. Terus, kok kamu tidak lolos gitu? Iya pak, akhir-akhir ini artis mencintai pasangannya. Kenapa gitu? Aneh. Ya Allah. Susah orang Indonesia ini belajarnya dari situ. Dan mungkin terakhir ya dari saya gitu. Ya cukup lucu ya. Terima kasih ya Allah. Teman-teman saya ini tadi saya itu dari Buton teman-teman, dari Buton, dan saya itu di Ambon sudah sekitar 3 tahun gitu. Dari 2019 di Ambon, dan masalahku saya di Ambon tuh teman-teman sebagai perantau, saya tuh sampai sekarang tuh masih susah logat Ambon. Cara ngomong gini kayak gini, susah sekali bahasa Ambon. Cuman itu jadi aneh karena kalau teman-teman lihat secara wajah kan saya timur sekali ya. Ya kan kayak kulit hitam, rambut keriting gitu, timur sekali gitu. Makanya itu jadi aneh ketika saya ngomong kayak gini tuh di tempat-tempat tertentu yang tidak tahu saya siapa gitu. Kayak pernah kejadian saya kan ke pasar gitu. Saya ke pasar terus ketemu ibu-ibu. Saya biasa kalau ngomong sama orang baru tuh ngomongnya tuh baku, bicaranya baku. Terus saya tanya di pasar ibu-ibu yang jual sayur itu, saya tanya, "Ibu, harga sayur ini berapa ya?" Terus dengan ibu itu lihat mukaku dengan mata sinis. Muka kayak turun-turun batu merah lagi baru selesai logat. Jadi saya di kepalaku, saya ini pendatangnya di kepalanya kayak orang Ambon yang soba logat saya gitu. Saya Aldi Farsi, terima kasih semuanya.